Kalau aktivitas eksplorasi itu berhenti. Nah, iya. Tapi Ya. ada aktivitas lain? Kalau aktivitas yang lain itu mereka di sana cuman menurut informasi tidak ada lagi aktivitas yang lain. Pulau kita ini pulau kecil, kalau mau ditambang mungkin 1 tahun saja waktunya mereka tambang sudah tenggelam kita punya kampung ini. Bulan September 2013 silam, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang membatalkan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Migro Metal Perdana atau MMP. Dengan putusan tersebut, praktis kegiatan eksplorasi harus dihentikan. Namun sayangnya putusan ini dianggap angin lalu. Hingga kini aktivitas pertambangan biji besi milik perusahaan asal China tersebut masih terus beroperasi. Malahan, warga yang menolak aktivitas penambangan dan meminta putusan MA tersebut dijalankan justru dikriminalisasi dan dijebloskan ke tahanan. Kini, keberadaan PT MMP menimbulkan konflik horizontal. Warga terbelah menjadi 2 kubu. Mereka bahkan sempat terlibat perang batu. Ada apa sebenarnya dengan keberadaan PT MMP ini? Mengapa pemerintah daerah ngotot membackingi perusahaan permodalan asing tersebut? Simak penelusuran tim Realitas berikut ini. Siapa yang tak kenal keindahan Pulau Bangka di Minahasa Utara? Salah satu pulau di Provinsi Sulawesi Utara ini terkenal dengan wisata bawah airnya nan elok dan menyejukkan setiap pasang mata. Ikan beraneka warna, koral cantik yang seolah melambai-lambai menari mengikuti arus di bawah perairan. Koral-koral ini seolah selalu siap sedia melayani kehadiran kawanan ikan di sana. Tempat bermain, tempat mencari makan, dan sekaligus tempat bernaung bagi sang ikan. Ya, inilah pemandangan bawah laut di Pulau Bangka di Minahasa Utara. Pasir putih yang terhampar menawan seolah menggoda setiap wisatawan untuk segera melepas sepatu dan terjun ke air. Wilayah perairan Sulawesi Utara memang sudah cukup dikenal. Disebut-sebut kawasan ini memiliki situs penyelaman terbanyak di Indonesia yang termasuk dalam kategori World Heritage. Kawasan dimaksud meliputi Taman Nasional Bunaken, Selat Lembeh, dan perairan di sekitar Likupang dan Pulau Bangka. Tak heran, dari waktu ke waktu kawasan ini selalu dikunjungi wisatawan, khususnya para pecandu keindahan bawah laut. Namun, keindahan dan ketentraman alam pulau-pulau kecil ini kini terancam sirna. Sedikit demi sedikit, taman laut ini dikhawatirkan akan tergerus oleh sedimentasi hasil aktivitas penambangan. Penambangan dimaksud tak lain adalah aktivitas PT Migro Metal Perdana atau MMP yang kini tengah beroperasi di Pulau Bangka, tepatnya di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Sejak keberadaan tambang ini, situasi masyarakat sebenarnya sudah tidak begitu kondusif. Warga menentang kehadiran tambang biji besi yang dinilai merusak lingkungan sekitar. Sebenarnya inkonsistensi dari pemerintah waktu awalnya membuat Pulau Bangka itu sebagai suatu daerah pariwisata, kemudian sekarang berubah pikiran dalam waktu sekejap, terus merubah Pulau Bangka itu mau dibagi 2, pulau yang kecil gitu, terus dibagi 2, separuh untuk pariwisata, separuh untuk tambang. Sekarang ini memang karena tambangnya belum dibuka, jadi dampak yang sangat besar mungkin belum begitu kelihatan, walaupun memang sudah ada satu dive site di situ kan yang sudah rusak karena waktu mereka buat dermaganya di situ. Yang kita ketakutkan kan nanti dampak dari sedimentasinya nanti dari tambang itu, kemudian dari limbah,
Bangka is very beautiful, as well on land and on the water. And what if this island Bangka became a mining area? I think many tourists will leave because it will be not as beautiful as it is now. So I think it's not very good for Bangka. Persoalannya, penolakan ini tak hanya bergerak di ranah wacana atau pemikiran. Penolakan bahkan sudah membelah masyarakat menjadi dua kubu, yaitu kubu pro dan kontra keberadaan perusahaan. Puncaknya pada pertengahan Juli 2014 lalu, masyarakat dua kubu ini terlibat perang batu. Buntut dari perang ini, dua orang warga diseret sebagai tersangka dan disidangkan. Kubu pro tambang diwakili oleh masyarakat desa Ehe, sementara kubu kontra yang menolak kehadiran tambang diwakili oleh masyarakat desa Kahuku. Warga yang diseret ke meja hijau adalah warga Ehe. Masyarakat di sini kan tidak mau menjual, tapi tetap dipaksa pemerintah karena ini katanya milik kesama-samaan sama keluarga lain yang mau jual. Ya tetap harus dijual, tetap diukur. Walaupun keluarga lain tidak mau, tetap harus diukur. Jadi kan pemerintah di sini bagaimana? Prosesnya sekarang untuk masyarakat untuk pindah ke lokasi yang disediakan oleh perusahaan belum ada. Karena sekarang masyarakat masih menunggu lokasinya, makanya walaupun rumah-rumah ini sudah dibayar hampir, ya untuk desa Ehe sekitar 90%. Pembayaran rumah ikut kategori rumah. Ada hampir sampai 1 M. Ya rata-rata lah sekitar dari 40. Masyarakat desa Ehe dan Kahuku sejatinya adalah tetangga desa yang dulunya guyup rukun. Maklum saja, sebab di antara warga di dua desa ini bisa jadi masih ada hubungan kerabat sedara. Namun kini mereka terpecah gara-gara harus menjual lahannya untuk tambang. Ingin kami damai karena dulunya kami rukun. Kami masyarakat Kuku dengan masyarakat Ehe itu rukun. Tidak pernah kami ada bentrokan antara masyarakat Ehe dengan masyarakat Kuku. Karena keluarga saya juga kan kebanyakan di desa Ehe itu. Setelah ada tambang ini baru kami selalu bentrok. Karena kan pro dan kontra. Yang jadi persoalan sebenarnya adalah diabaikannya keputusan Mahkamah Agung atas perizinan PT MMP. Tanggal 24 September 2013 silam, MA sudah mengeluarkan amar putusan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Bupati Minahasa Utara. Dengan begitu, sebagaimana gugatan masyarakat, Bupati wajib mencabut semua izin yang sudah diberikan pada MMP. Sayangnya, 1 tahun sudah waktu berjalan. Amar putusan itu hanya dianggap angin lalu saja. Hingga kini, PT MMP masih bebas beraktivitas di bumi Bangka. Bulan September 2014, tim realitas berkunjung langsung ke Pulau Bangka. Dan nyatanya, perusahaan asal China ini masih tetap beraktivitas. Para pekerja perusahaan ini bahkan tengah sibuk mendirikan bangunan kompleks. Tak cuma itu, aktivitas penambangan juga terus berlangsung.